Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hadirat, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kajian tafsir kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin, hadirat, jamaah rahimakumullah. Ayat ini sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin sebagian besar kita sudah hafal. Tetapi karena kita sekarang sampai kepada pelajaran pada ayat itu, maka kita ulang kembali memahami apa yang sudah ada pada diri kita itu. Dalam ayat itu Allah mengingatkan tentang proses awal penciptaan jenis kita manusia ini. Jenis kita kan manusia. Bapak, Ibu, para santri kami, kita ini kan manusia. Nah, di awal penciptaan dulu, manusia pertama, Allah mengingatkan di dalam ayat ini dengan penyebutan khalifah. Kita lihat ayat itu. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Sesungguhnya saya akan menjadikan di bumi ini khalifah. Padahal di situ kan Adam. Tetapi Allah tidak menyebut Adam dan tidak menyebut An-Nas atau manusia. Tapi disebut khalifah. Nah, ini yang kita ambil pelajaran. Berarti di situ tidak langsung ditunjuk jenisnya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fungsi dari jenis makhluk yang akan diciptakan ini. Apa fungsinya? Khalifah. Nah, kenapa kita sebut fungsi di situ? Kita lihat di dalam tafsirnya. Ulama menjelaskan khalifah itu adalah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha, yaitu pengganti saya, kata Allah. Dalam soal apa pengganti Allah itu? Fi tanfidhi ahkami fiha, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah di permukaan bumi. Jadi dari ayat ini dapat pelajaran kita bahwa asal kita manusia ini, dari Nabi Adam dulu, itu Allah mengingatkan fungsi kita yang pokok. Apa esensial diri kita ini sebenarnya? Apakah sekedar bentuk badan kita dengan kepala di atas, tangan seperti ini, kaki di bawah? Apakah sekedar itu? Nyatanya tidak. Karena ayat ini menjelaskan khalifah, fungsinya, yaitu pengganti Allah. Pengganti dalam soal apa? Dalam melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi. Nah, mari kita bawa ke diri kita. Kita manusia, saya manusia, Bapak Ibu manusia, santri-santri kami semua manusia. Allah mengingatkan bahwa kemanusiaan kita ini esensialnya, intinya
dalam melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi. Ini diingatkan oleh ulama. Fungsi inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan. Kita harus bisa melaksanakan tanfiz ahkamillah fil ardi. Melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi. Itulah esensial manusia. Itulah intinya diri kita ini. Kita manusia dengan fungsi melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi. Ketentuan di segala bidang. Ya, di dalam ibadah, laksanakan ketentuan Allah. Di dalam muamalah, jual beli, di dalam politik, dalam bekerja, laksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baru esensial kita manusia dihargai dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ini jarang kita merujuk ke ayat ini. Saya ini manusia. Lalu apa sebenarnya tugas pokok saya manusia? Kadang kita lupa. Dari isyarat ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, kita diingatkan bahwa kita memang pengganti Allah. Pengganti Allah dalam artian, apakah Allah itu lemah? Tidak. Tapi pengganti artinya Allah memberikan tugas kepada kita. Bukankah dalam bahasa Indonesia juga sering? Kalau ada atasan menyuruh ke bawahan, ayo gantikan saya membuka acara di sana misalnya. Itu memberikan tugas. Jadi kita manusia, jenis manusia ini, di awal dulu Allah akan menciptakan, Allah mengingatkan fungsi pokoknya adalah fitanfidhi ahkami fiha. Melaksanakan ketentuan saya, kata Allah, di permukaan bumi. Nah, bawalah ayat ini kepada diri kita masing-masing. Ketika kita memang ingin diakui kemanusiaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan ketentuan Allah. Ketika ketentuan Allah tidak dilaksanakan di permukaan bumi, berarti tupoksi tugas pokok kita sebagai manusia yang diciptakan Allah, berarti tidak ada menurut pandangan Allah. Berarti kemanusiaan kita nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maukah kita tidak diakui kemanusiaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita mengatakan, saya tidak mau ya Allah. Jangan ya Allah, jangan engkau anggap saya ini tidak manusia ya Allah. Maka ketika kita ingin diakui esensi kemanusiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mari kita laksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi. Dengan arti kata, patuhilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di bidang ibadah, di bidang akidah, akhlak, perilaku, muamalah, jual beli dan segala macam. Itu harus ketentuan Allah yang kita jalankan. Kalau ketentuan Allah dijalankan, berarti kita sudah berada dalam koridor bahwa kita ini memang manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita berjalan sesuai dengan tupoksi kita itu. Maka semua kita dituntut untuk itu. Kita tidak ingin kita dianggap makhluk lain. Karena di ayat lain, Bapak Ibu para santri kami semua, di ayat lain Allah ingatkan, ketika menyimpang dari fungsi itu, tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak lagi taat kepada aturan Allah, tidak lagi melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi, maka diserupakan, ada dalam ayat lain, kal an'am, seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan ada yang ditunjuk langsung hewan ternaknya, famasaluhu kamasalil kalbi, kata Allah. Perumpamaannya seperti anjing, kata Allah. Maukah kita disebut sama dengan binatang? Sama dengan anjing yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu semua kita tidak ingin, Bapak dan Ibu. Tidak ada kita yang ingin seperti itu. Nah, kalau tidak ingin kita seperti itu, bagaimana? Kita kembali kepada tugas pokok kita, yaitu fi tanfizi ahkamillah fil ardi. Melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi ini.
Maka mari semua kita laksanakan itu, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, ketika ingin kita diakui sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo jalankan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita jalankan, berarti tugas pokok kita tidak menurut yang semestinya, berarti nilai kemanusiaan kita itu hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun badan kita manusia misalnya, walaupun kita bisa pakai baju yang gagah, kita bisa pakai dasi, mungkin pakai sepatu Itali, mungkin juga kita punya kendaraan yang mewah, mungkin Mercy dan segala macam. Tetapi ketika tidak fitan fizi ahkamillah fil ardi, tidak melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi, maka nilai kemanusiaan kita tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung kita kepada Allah dan mudah berdoa kita Bapak dan Ibu semua kita, anak-anak kami juga, jadilah semua khalifah dalam artian melaksanakan ketentuan Allah di permukaan bumi di berbagai bidang kehidupan agar esensial kemanusiaan kita, inti kemanusiaan kita tetap kita pertahankan sebagaimana di awal penciptaan dulu diingatkan oleh Allah di dalam ayat ini. Semoga bermanfaat dan kita menjadi hamba Allah yang taat selalu menjalankan ketentuan Allah sehingga kita tetap diakui manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.